Ibu punten, saya Yohana dan teman saya Ozia ingin izin sama Ibu untuk wawancara tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Enggak, silakan apa yang bisa Ibu bantu, nanti Ibu bantu dijawab dengan praktik baik Ibu selaku kepala sekolah di sini, ya. Baik. Enggak. Untuk yang pertanyaan pertama tadi tentang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? ya. Kalau dilema etika yang Ibu hadapi ini, Ibu identifikasi mulai dari peserta didik ya, dari peserta didik, kemudian dari guru, kemudian dari staf, kemudian dari satpam, komite sekolah, seperti itu. Kalau dari peserta didik sendiri yang Ibu identifikasi itu karena permasalahan mereka itu tadinya kan sekolah yang online ya, jadi pembiasaan untuk etika mereka, budaya sapa, salam gitu kan, harus selalu diingatkan. Jadi karena masa pandemi itu akhirnya kan anak-anak lupa kalau ketemu guru itu kan harusnya salam. Ini mah kalau nggak ditanya, sini, jadi kita sendiri yang negur gitu kan, salam dulu nak, assalamualaikum. Jadi kita sendiri yang memberi contoh seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, misalnya Ibu, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau Ibu sih ambil keputusannya biasanya dengan diskusi ya. Ibu paling kayaknya di kepala sekolah yang disebut bentar-bentar kumpul deh. Karena benar Ibu mah tanyanya ya kayaknya gitu. Ayo panggil dulu, kumpulin dulu gitu. Baik disebut bosan deh. Karena apa? Karena Ibu selalu mengambil keputusan itu tidak. Oh, Ibu lagi penting ya, udah enggak lagi. Nanti dikat aja. Oke, bisa dari awal. Jadi intinya keputusan benar yang itu dua-duanya benar gitu kan. Tapi Ibu tidak boleh langsung ngambil keputusan sendiri. Satu, Ibu ambil langkah-langkahnya dengan kumpulin guru-guru. Istilahnya kalau disebut rapat, meeting apa gimana, entahlah bahasa itu mah ya, bahasa guru-guru ya. Yang terpenting Ibu mah suka gitu, ayo kumpul dulu sebentar, kita diskusikan dulu. Ini kayak gini, enak nggak enak diomongin. Itu kalau Ibu diomongin gini nih, supaya ada nggak ada orang yang merasa diadili. Terus Ibu berusaha tidak langsung ngejas, si iya salah ya, kemudian iya gitu. Padahal dua-duanya benar kan gitu. Ibu nggak pernah seperti itu. Jadi Ibu selalu mengambil keputusan dengan hasil musyawarah diskusi dulu sampai mana. Kumaha nih enaknya. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang tadi ya, kalau Ibu ngambil keputusan baiknya. Prosedurnya ya biasanya Ibu bikin undangan, gitu, bikin surat undangan dulu, gitu ya. Undangan di kadang kalau ada biar kelihatan resmi gitu ya, biar guru-guru itu nggak disebut resmi ya, pakai surat gitu, pakai surat dulu, bikin Ibu ini kan dulu dengan itu tadi tim kurikulum di sekolah kan ada tuh, nggak bisa sendiri bukan, ada bagian-bagiannya. Ini gimana ya kalau Ibu musyawarahkan dulu, Ibu mau ngambil keputusan ini gitu kan. Jadi prosedurnya seperti itulah, dibicarakan dulu ya Bu, ini bikin surat contoh kecil. Ibu mau ngambil keputusan besok mau rapat dengan orang tua murid kelas 6 karena harus disosialisasikan tentang perubahan yang ujian itu, yang ada perubahan permen itu. Gimana kata saya gitu, ya Bu besok aja kita ini mau bentuknya apa, mau langsung pakai surat apa langsung diketik aja. Udah Bu pakai surat aja. Jadi Ibu kalau apa-apa tuh selalu Ibu ajak ngomong. Jadi pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang Ibu efektif biasanya memang harus
semua guru itu harus tahu, paham. Kalau orang Sunda, karena ibu dari orang Sunda, nggak ada istilah masalah salahkeun. Jadi semua harus duduk, sampai ibu mah kalau misalnya ada yang nggak hadir rapatnya ditunda, diskusinya ditunda, karena membuat rapat semua hadir dulu. Supaya apa? Nggak ada salah paham. Karena kalau ada salah paham aja satu orang, miskomunikasi aja udah gagal deh. Itu ibu mah orangnya. Jadi kumpul dulu semua. Ibu selalu menekankan ke guru-guru belajar berdemokrasi. Sampaikan enak, tidak enak, sampaikan untuk mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang itu yang tadi ya, satu ibu memberikan contoh, gitu kan. Yang keduanya ibu diskusikan. Kadang ibu panggil guru itu ya, kalau misalnya ada guru yang bermasalah, ibu panggil. Gitu. Kalau udah dikasih tahu dia ada perubahan, ya alhamdulillah. Kalau misalnya memang belum ada perubahan, langsung bikin surat teguran pakai SP itu, SP 1. Kayak sekarang juga ibu tuh sambil ngamatin kan, setiap ini guru pelanggaran kecil guru itu kan harus bikin jurnal juga. Iya, kepala sekolah harus punya jurnal dan tidak diketahui oleh guru. Itu berikan contoh, teladan dari kita. Ajak guru itu berdiskusi, ajak guru itu lebih mengenal pribadi kita lebih dekat. Ibu juga berusaha mengenal pribadi guru itu, ya guru itu sebenarnya kayak gini. Terus yang keempatnya, ibu nggak pernah mau dengar laporan orang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, Tantangannya apa, Bu? tantangannya ya satu, tetap ibu itu untuk mengendalikan emosi. Itu kan satu, dengan emosi kita tuh kayak ngarean gitu kan. Itu justru jadi kepala sekolah teh belajar mengendalikan emosi. Itu tantangan ibu. Yang keduanya, tantangannya ada juga beberapa yang memang ibu sendiri suka terhantui gini, gimana ya, itu nggak ngedukung gini, program ini seperti ini gini, akhirnya suka putus asa teh kan. Akhirnya ibu kan putus asa, gimana tuh kalau nggak gini, tapi ibu sendiri bangkit sendiri, tantangannya gini lagi, yang begini mah kecil, apalagi di sekolah lain. Suka ngobatin diri sendiri gitu. Tantangannya itu aja, dengan diri sendiri. Tantangan yang terbesar itu dengan diri sendiri. Yang itu yang tadi ibu sampaikan, ibu kan tipikal orang yang biasa sendiri. Jadi guru mah kan beban kita kan cuma ke anak-anak, lapor ke kepala sekolah, nilai kinerja kita pokoknya baik. Tipe ibu kan kayak gitu, pengen tuh A+. Nah, sekarang ibu harus sadar diri, kita itu kerja tim, nggak bisa ini sendiri. Tantangannya bagaimana kita membentuk tim yang solid, kompak. Terus manajerial kita itu kan banyak, kepemimpinan pengembangan sekolah, kepemimpinan pembelajaran. Itu di dalamnya nanti bagaimana seorang guru itu senang dengan pelatihan. Terus dengan sendirinya dia senang berbagi tanpa harus ada instruksi dari kepala sekolah gitu. Banyak tuh. Terus pengembangan diri kepala sekolah itu sendiri, pengembangan dari guru itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur dalam apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau menurut Ibu untuk menangani kasus itu tergantung dari kebutuhannya gitu kan. Kalau memangnya dilema etikanya yang memang kasusnya berat, dianggap berat dan khawatirnya nanti berkepanjangan, biasanya setelah menerima laporan langsung antara hari ini atau
besoknya, karena lihat dulu kan, dikonfirmasi dulu seperti apa. Itu prosedurnya gitu ya, dikonfirmasi dulu kejadiannya seperti apa, gimana, langsung besoknya udah ini dikonsultasikan. Wah, berarti ini mah intinya harus penanganannya harus lebih diselesaikan secara ini lagi lah gitu. Kayak contoh kecil yang kemarin tuh ya, ada kasus-kasus ke peserta didik yang pelanggaran video-video pornografi. Nah itu kan kasus berat kalau gitu ya, kita pernah kalau didiemin nanti takut tambah kemana-mana berbahaya. Jadi dijelasin bahayanya, buka-buka situs porno, panggil orang yang memang bisa membantu kita lah supaya anak itu merasa ada efek jerah gitu, kayak gitu. Kalau ibu seperti itu sih, tergantung dari kasusnya. Kalau kira-kira kasusnya ini mah bisa sambil berjalan lah, dan penyelesaiannya pun tidak bisa tuntas hari itu. Kayak sekarang kan, bagaimana perubahan iklim di sekolah, nggak bisa langsung kita mengharapkan hasil, tapi dengan proses, tapi kita berusaha menyelesaikan. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, yang mempermudah itu ya kita ada komunikasi yang baik, terutama dengan guru ya. Mulai bagaimanapun dulu kita pegang dengan orang tua juga gitu kan. Ada komunikasi yang baik lah antara guru dengan orang tua. Terus adakah orang yang ibu bisa diajak bicara ya guru yang memang welcome dengan kita, dan guru yang memang memahami apa sih tujuan dari kepala sekolah itu, kasus dari itu tuh seperti apa, dampaknya gitu kan, terus pengaruhnya nanti seperti apa. Itulah guru yang memang dia ngerti, paham. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Pelajarannya yang pertama dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah, satu, memutuskan itu memang tidak harus, dan bukan memutuskan sesuatu itu tidak boleh sendiri. Itu pelajarannya, kita tidak boleh egois, sebagai pemimpin nggak boleh egois. Dua, menahan itu tadi, jangan terlalu dengan otot, jangan terlalu dengan tangan besi paribasana gitu ya. Tapi kita dengan ilmu, insya Allah kalau dengan bekal ilmu, kasus seperti apapun kita bisa tangani gitu. Terus selama dengan kita sadar diri ya, kita itu butuh mereka gitu. Kita nggak bisa kerja sendiri, itu sadar dirinya gitu ya. Pelajaran memahami karakter guru, pelajaran memahami karakter orang tua, pelajaran memahami emosi diri sendiri, mengendalikan emosi diri sendiri, yang paling utama itu. Terus pelajaran bagaimana kita harus bersikap bijaksana. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih juga sudah berbagi kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya, benar. Pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan apa, jawaban Ibu apa, mangga ini aja ini lagi sendiri ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya untuk kami berdua. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat juga buat kita ke depannya ya Bu. Kami berdua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ida Widiawati. Ibu sebagai kepala sekolah di SDN Pengadilan 2 Bogor. Hari ini Ibu akan diwawancara ya. Jadi Ibu sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ibu, saya Yohana dari SM Gunung Gede dan teman saya Fauziana dari SMA Negeri Lingkungan. mohon izin untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Boleh Ibu ya? Boleh. Bagi waktunya sebentar. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk pertanyaan adik-adik, ibu yang cantik, untuk mengambil kebijakan memang kita kadang ya dengan hati nurani kita itu sudah bertentangan, tapi kita harus memilah ya mana yang bertentangan dengan moral, mana yang dengan etika kita. Jadi kita ambil yang terbaik saja, yang kira-kira itu sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan itu dengan semena-mena. Iya, itu aja ya. Kalau begitu Bu, baik Bu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk menimbang ya mana yang harus diambil, keputusan yang harus diambil, berarti kita harus melihat dulu permasalahannya seperti apa, baru kita bisa memutuskan apa langkah yang harus kita ambil. Jangan sampai apa yang kita putuskan itu merugikan, seperti itu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur untuk Pengambilan keputusan. biasanya yang ibu ambil ya, kita permasalahannya apa dulu, permasalahannya apa, kemudian kita mencari solusinya dengan cara bertanya kepada yang bersangkutan, kepada warga sekolah yang lain, seperti guru dan orang tua atau komite pun pasti kita libatkan, karena di sekolah itu kan kita harus melibatkan semua warga. Jadi apapun keputusannya kita harus melibatkan, jangan sampai ini merugikan. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu ketahuan. Jangan sampai kita salah memilih keputusan. Dan Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama kita solusinya apa? Solusinya apa? Kemudian mencari jalan yang terbaik. Apa yang harus diputuskan, jangan sampai merugikan orang lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, mangga. Pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sama ya, seperti tadi kita mencari solusinya, jangan sampai seperti tadi kata ibu tidak menguntungkan salah satu. Jadi kita harus sama-sama mana nih kira-kira yang harus kita putuskan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Pertanyaan yang keenam ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Jadwal. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Untuk solusinya ya, biasanya kalau misalnya keputusan yang tidak terlalu urgen ya, ibu bisa memutuskan sendiri. Jadi nggak ada jadwal ini harus ini, tidak terpatok pada jadwal ya. Jadi saya ada masalah, ada apa, langsung kita selesaikan. Kalau memang itu masalahnya itu tidak berat, ibu ngambil keputusan sendiri. Tapi kalau misalnya masalahnya terlalu luas ya, jadi mungkin ibu akan meminta tadi kayak guru
kemudian warga sekolah untuk mengambil keputusan bersama-sama untuk dirapatkan. Ternyata seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Dalam kasus permasalahan dilema ini ya, ibu akan tetap meminta bantuan ya kepada warga sekolah, terutama komite orang tua yang itu sangat erat kaitannya ya dengan kita warga sekolah untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita tetap harus bekerja sama, tidak bisa memutuskan sendiri karena kita adalah semua keluarga ya. Mengambil keputusan itu secara musyawarah dan Iya betul. Hal ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema? Hasilnya ya, Ya, ya. Hasilnya itu kita jadi bisa tahu, kita bisa memilah ya mana ini kepentingan yang benar-benar urgen yang harus kita segera selesaikan dan mana yang kira-kira ini bisa berjangka panjang. Jadi untuk mengambil keputusan ini kita banyak minta pendapat orang lain karena itulah hakikatnya kita sebagai manusia ya, sebagai seorang pimpinan itu kita harus menerima pendapat-pendapat orang lain supaya kita tidak salah dalam membuat keputusan. Itu ya. Betul. Baik, Ibu. Alhamdulillah pertanyaan dari 198 sudah selesai. Mohon maaf kami berdua di sini mengganggu. Kalau Ibu ya, jangan ya. Silaturahmi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat. Semoga puasa ini menjadi keberkahan bagi Ibu dan keluarga. Kami juga mengumpulkan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih.